Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 dengan anggota Ahmad Malik Fajar sebagai peringkas materi, Ahmad Sultoni sebagai penyampai materi langsung, Dwi Wijayanti sebagai penyampai materi di YouTube. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang backpropagation. Metode backpropagation. Metode backpropagation atau perambatan balik merupakan salah satu jenis jaringan syaraf tiruan yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah peramalan. Hal ini dimungkinkan karena metode backpropagation merupakan salah satu jenis metode pelatihan CST dengan supervisi. Pada jaringan diberikan sepasang pola yang terdiri atas pola masukan dan pola yang diinginkan. Ketika suatu pola diberikan kepada jaringan, bobot-bobot diubah untuk memperkecil perbedaan pola keluaran dan pola yang diinginkan. Latihan ini dilakukan berulang-ulang, sehingga semua pola yang dikeluarkan jaringan dapat memenuhi pola yang diinginkan. Arsitektur jaringan ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Arsitektur backpropagation dapat dilihat pada gambar di slide selanjutnya. Nah, berikut gambar arsitektur backpropagation. Di sini terdapat input layer yaitu X1, Xi, dan Xn dengan bias 1 dan hidden layer Z1, Zc, dan Zp dengan bias 1 dan output layer Y1, Yk, dan Ym. Aturan pembelajaran backpropagation dikembangkan dari delta rule dengan menambahkan hidden layer. Melatih jaringan dengan menggunakan metode backpropagation melibatkan 3 tahapan: feed forward, pola pelatihan masukan, backpropagation terhadap error, serta penyesuaian bobot. Algoritma pelatihan backpropagation untuk jaringan dengan satu layer tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner adalah sebagai berikut. Langkah 0 yaitu inisialisasi bobot atau ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. Langkah 1, ketika kondisi berhenti salah, lakukan langkah 2-9. Langkah 2, untuk masing-masing pasangan training, lakukan langkah 3-8. Feed forward. Langkah 3, tiap-tiap unit Xi, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, menerima sinyal Xi dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya, atau lapisan tersembunyi. Langkah 4, tiap-tiap unit tersembunyi Zi, J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot dengan rumus Z in J sama dengan VOJ ditambah nil N sigma I sama dengan 1 Xi kali VIJ. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. Zj sama dengan F kali Z in J. Hitung fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal keluaran. Zj sama dengan F kali Z in. Lalu mengirimkan sinyal ini ke semua unit pada layer di atasnya, atau unit keluaran. Langkah 5, tiap-tiap unit output YK, K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot dengan rumus Y in K sama dengan WOK ditambah P sigma I sama dengan 1 ZI dikali WJK.
Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya dengan rumus YK sama dengan F dikali Y in K, dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya atau unit-unit output. Langkah 6. Tiap-tiap unit output YK, K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Hitung informasi errornya. Delta K sama dengan TK dikurangi YK dikali F aksen dikali Y in K. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WJK dengan rumus delta WJK sama dengan alpha dikali delta K dikali ZJ. Hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WOK. Delta WOK sama dengan alpha dikali delta K. Kirimkan nilai ini delta K ke unit-unit yang ada di lapisan bawahnya. Langkah 7, tiap-tiap unit tersebut ZJ, J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya menjumlahkan delta inputnya atau dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya dengan rumus delta in J sama dengan M sigma K sama dengan 1 delta K dikali WJK. Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error dengan rumus delta J sama dengan delta in J F dikali Z in J. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai V1J. Delta VJK sama dengan alpha kali delta J kali XI. Hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai FOJ. Dengan rumus delta VOJ sama dengan alpha dikali delta J. Langkah 8. Tiap-tiap unit output YK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya memperbaiki bias dan bobotnya I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan rumus WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WIJ. Tiap-tiap unit tersembunyi ZJ, J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya memperbaiki bias dan bobotnya I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan rumus VJK baru sama dengan VJK lama ditambah delta VIJ. Langkah 9. Uji syarat berhenti. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola dengan menggunakan fase propagasi maju saja atau langkah 3 dan 4 untuk menentukan keluaran jaringan. Terima kasih dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.